Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa saja yang cocok. Ada yang vice versa kah? Terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Oke. Jadi kali ini temanya berjudul pesan penting untukmu saat ini, gitu ya. Jadi kita lihat pesan penting buat kamu sekarang. Oke, kita lihat ya. Aku shuffle dulu. Wah, di sini ada energi sedih-sedih gemoy gitu ya. Jadi aku ngerasa ya ada yang sedih mencintaimu dalam diam ya. Orang ini pasif sih, belum banyak pergerakan, bahkan mungkin tidak sama sekali begitu. Tapi walaupun dia terlihat egois ya, memang dia tuh punya ego, makanya seperti itu. Tapi ya dia bisa sedih gitu loh, menahan cintanya, memendam kerinduannya sama kamu. Jadi orang ini sebenarnya tersiksa juga di sana, ngerasain sakit, ngerasain sedih, sesedih-sedihnya gitu. Beberapa ini energi penyesalan, energi kesedihan yang menunjukkan bahwasanya ya dia menyesal tentang apa yang terjadi, semua yang terjadi, termasuk yang dia lakukan ke kamu, buruk-buruknya juga ya, dia sesali gitu. Apalagi kalau memang dia bikin kesalahan, apalagi kalau dia belum berjuang maksimal gitu, ya pasti sedih lah meratapi itu semua. Cuma di sini dibilang terkadang kita merasakan hal sesedih ini ya supaya kita bertumbuh, supaya kita ditempa, supaya dia dilatih menjadi pribadi lebih baik. Dia mungkin akhirnya bisa belajar untuk menjadi orang lebih baik. Karena di sini ya akhirnya kan dia muncul tuh rasa-rasa kayak pengen ngelakuin sesuatu sama kamu, ngerasa kasihan, ngerasa kayak ya aku merasa berdosa banget gitu ya kalau nggak ngelakuin apa-apa ke kamu. Kayaknya aku harus menebus kesalahan, aku tuh harus bersyukur, aku harusnya tidak sia-siakan kamu. Itu ada. Tapi kita lihat lagi ya. Nah, di sini ada yang mau kembali ya. Ini beberapa koneksi spiritual, koneksi past life ya, atau past life connection. Entah ini twin flame-mu, soulmate-mu, atau pernah jadi karmik ya, beberapa. Cuma di sini dikasih tahu ya, kalau memang suatu saat orang ini datang ke kamu, menghampirimu lagi, atau energinya mendekat, itu memang udah cara kerja semesta ya. Memang udah didorong oleh semesta. Kayak istilahnya ya udah saatnya kembali ya kembali, datang ya datang gitu. Ini nggak tahan ya dia kayak aduh pengen peluk kamu gitu ya. Ini kan gambarnya kayak pengen meluk kamu gitu loh, jangan pergi, jangan menjauh, aku mau datang gitu ya. Atau dia ngerasain energi move on yang gemoy gitu ya dari kamu ya. Beberapa kalian kan melepas, mungkin ada yang sudah mengikhlaskan, tapi ya dia rasa ya nggak segampang itulah lepaskan kamu, nggak segampang itu benar-benar bisa tanpa kamu. Dan di sini ada tentang family issue ya. Seseorang di sini mungkin ada masalah dengan keluarganya atau vice versa. Mungkin dalam waktu dekat ya kamu harus jaga sikap dengan keluarga, atau ini ada orang yang sudah berkeluarga. Nah, di sini dia ya adalah yang rindu ya, kayak aku dari tadi ngerasa dia pengen peluk kamu, pengen
pengen nyentuh kamu ya. Ini berapa punya hasrat ingin menyentuh kamu. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini ada surat ya, pesan penting dari dia ini buat kamu. Aku sudah tarik energinya, dia mau bilang apa ya. Ini energinya, kita lihat. Oke. Tara. Didengar ya. Dia bilang kayak gini loh. Mungkin aku adalah orang yang paling ingin mengirimkan pesan untukmu. Karena aku tersiksa di sini dengan perasaanku dan kerinduan terdalamku ke kamu. Kamu apa kabar di sana? Apa kabarmu di sana? Aku yakin kamu akan selalu baik-baik aja. Tahukah kamu? Aku tertekan di sini, menahan semuanya sendiri. Aku sangat ingin bicara ke kamu, tapi mungkin aku harus menata diriku dulu. Dan aku tahu ini semua adalah ulahku dan karmaku masih berlaku. Semua terasa menyakitkan ketika aku harus menanggung rasa bersalahku dan keinginanku untuk bersamamu yang belum terwujud. Sesungguhnya aku sangat ingin menyentuhmu, tapi untuk menatap kamu saja aku malu. Aku masih belum pantas menuju kamu, tapi aku masih berharap akan kembali ke kamu dengan versi terbaruku. Wah, jadi itu pesan penting dari dia sih, aku rasa ya. Jadi relate dengan energi yang ya tadi kalau aku lihat ini ada yang rindu serindu-rindunya ya. Jadi ada yang ingin menyentuh kamu, tapi ya boro-boro menyentuh kamu. Menatapmu saja aku malu. Bahkan ngelihat kontakmu, aku deg-degan. Stalking kamu aja tuh jantungku deg-deg-deg gitu. Ya ada yang sekaku itu ya, saking. Ini ada yang udah lama kasusnya ya. Masih gitu-gitu aja tapi kayak ya akhirnya jadi kaku gitu ya. Kaku ngelihat nomor kamu aja, ngelihat akun sosmed kamu aja tuh kayak itu udah deg-degan banget, apalagi menatap kamu, apalagi menyentuh kamu. Tapi ya pengen sih, ya pengen pengen menyentuhmu Dora ya. Sergio, kita lihat dulu dari sini. Maaf ya kalau berisik ya. Ini hujan Kak ya. Di sini hujan. Jadi ya gitulah. Oke. Nah, di sini pesan penting juga tentang ini bisa untuk dia, bisa juga untuk kamu. Jadi sebenarnya ada seseorang di sana ya. Entah dia pernah sakit ya, atau sekarang dia lagi sakit gitu. Sakit badannya, sakit fisiknya, sakit pikirannya, sakit mentalnya, sakit kantongnya begitu. Ini bisa vice versa. Mungkin kamu juga kayaknya kamu butuh istirahat ya. Beberapa kalian kalau kamu ngerasa capek, istirahat aja dulu Kak. Takutnya rawan sakit ya. Gitu. Terus aku ngerasa ini berapa kalian soal karir, kerjaan yang kamu usahakan ya. Ini kayaknya bagus ya. Karena di sini ada energi rezeki-rezeki gemoy gitu ya. Kalau aku lihat kartu ini tentang abundance ya, berkelimpahan. Beberapa kalian kamu diberi rezeki ya. Dalam waktu dekat ada keberuntungan berpihak padamu. Gitu. Terus beberapa kalian mungkin didatangi orang yang mau serius untuk bicara dengan kamu, untuk melakukan sesuatu ke kamu. Beberapa kalian dapat kabar komitmen ya, kayak dia mau komitmen sama kamu atau enggak, dia akhirnya memprioritaskan kamu atau tidak gitu. Oke? Ya ini kuat banget
Dan aku ngerasa di sini ada yang merasa terabaikan begitu ya. Aku rasa ini kayaknya yang mirror gemoy gitu ya. Besti. Jadi dia batasi diri, kamu jadi batasi diri ya. Itu menyakitkan loh, ya. Dia merasa terabaikan kalau kamu pasif di sosmed atau siapalah ini ya. Bisa vice versa. Jadi beberapa di sini tentang siklus karma yang masih berlaku terhadap seseorang ini. Jadi dia pernah abaikan kamu dan sekarang dia rasa sakit banget terabaikan oleh kamu. Gitu. Oke, kita lihat dulu sini deh. Kayaknya ada klarifikasi lagi ya. Oke. Nah, ini ada tea atau teh ya. Kayaknya memang ada yang masih butuh healing ya, masih butuh menenangkan diri. Aku kalau ngelihat teh itu kayak apa ya, itu minuman yang bisa bikin kita healing, menenangkan diri gitu. Mungkin ada seseorang yang ngerasa ya, aku masih butuh menenangkan diri, masih butuh menyendiri, membatasi diri gitu, atau vice versa. Kalau kamu rasa pengen healing ya, minum teh juga bisa ya. Di sini ada sweet ya. Sweet itu manis. Wah. Ini berapa kalian kamu terlihat manis saat ini di mata seseorang atau vice versa. Banyak yang ingat tentang hal-hal manis mengenai kamu, ya. Mungkin ada yang bayangin kamu ya, lihat fotomu, bayangin wajahmu. Ya, kalau dilihat-lihat kamu manis juga ya. Kalau dilihat-lihat kamu gemes juga ya, gemoy gitu. Atau ya banyak ya kenangan manis kita. Entah siapa itu ya. Aku rasa ini ada lambang infinity, tak terhingga ya. Di sini beberapa kalian mau sejauh apapun berlari ya. Kita mau batasi diri, menjauh dengan orang yang terkoneksi. Ya kalau memang koneksinya masih jalan ya masih jalan. Kita mau bersembunyi di balik batu atau bersembunyi di ujung dunia juga ya dia masih terkoneksi dengan kamu. Dan di sini ada book ya. Book itu buku. Ini tentang pembelajaran. Coba ambil lagi hikmahnya, ambil lagi pembelajaran di koneksi kamu sama dia. Jadi jangan berpatok pada bersatu atau tidak, union atau tidak. Oke, di sini ada boneka. Siapa di sini yang aku rasa ada seseorang yang dia tuh di sana dia diperlakukan seperti boneka. Mungkin dia diperlakukan seperti boneka oleh kehidupan ini. Dia tidak apa adanya. Dia dikendalikan hal-hal duniawi. Atau ya dia diperlakukan kayak ya jadinya palsu gitu ya, bertopeng. Entah siapa ini pengaruh Marimar, pengaruhnya si Fernando atau siapa ya. Ini bisa kamu jangan mau diperlakukan seperti boneka. Jadi dirimu sendiri. Jadi versi terbaik untuk dirimu sendiri ya. Ini ada perubahan. Beberapa ada yang mau berubah menjadi lebih baik. Ini bisa juga kamu akan melihat perubahan. Entah di koneksi kalian, tiba-tiba dia ada perubahan menjadi lebih baik, memperbaiki hubungan ini, atau ya kehidupan kamu membaikkah, atau ada sesuatu yang berubah. Dan ini ada rain. Rain itu hujan. Aku baru bilang hujan tadi ya. Jadi di sini baru hujan. Ada apa dengan hujan? Aku sih ngerasanya ada momen tentang hujan. Ini lebih kayak seseorang bernostalgia, seseorang mengingat tentang kamu. Seseorang di sana mungkin dihantui rasa bersalah, dirundung kesedihan. Ya, ini kan ada regret. Terus di sini aku rasa ya ada yang sedih gitu meratapi hubungan dia sama kamu, meratapi sakitnya kehilangan kamu kah, mengenang kamu. Itu sedih banget ya, bisa vice versa. Mungkin ada energi kegalauan dalam waktu dekat. Jadi kalau pengen tenggelam di dalam rasa galau ya silakan. Tapi kalau enggak ya
Jangan biarkan dirimu terlena di dalam kegalauan. Dan di sini ada detail, ya. Detail ini tentang pertimbangan, ya. Seseorang lagi menimbang-nimbang, atau apa ya? Aku ngerasa di sini seseorang ngerasa bingung, ya. Ngerasa stres banget sih. Bahkan di sini ada yang sampai sakit, ya, frustasi, depresi gitu. Ya, mungkin dia jadi demam, jadi nggak enak badan. Beberapa di sini ya ada yang begadang, jadi sampai sakit gitu ya. Pola hidupnya kurang sehat gitu, jadi sakit. Bisa vice versa. Ini ada black ya. Black itu hitam. Di sini ada seseorang yang masih di dalam kegelapan. Mungkin dia akhirnya akan menemukan cahaya. Kalau dia sudah temukan cahaya, ya dia mungkin menemukan jalan keluar untuk melakukan sesuatu ke kamu. Bisa juga kamu cahaya di kehidupan dia. Ini bisa black ini tentang kulit gelap ya. Mungkin ada di sana yang kulitnya gelap. Bisa dia, bisa kamu yang kulit gelap ini memikirkan kamu, berkoneksi dengan kamu. Dan di sini ada gunung ya. Ini ada gunung. Ini ada yang berkaitan gunung ya, suka gunung, tinggalnya dekat gunung, studi, kerjaan berkaitan gunung ya. Gunung itu kan dingin gitu ya, say. Jadi ya aku rasanya mungkin ada situasi yang dingin ya, gitu. Ini bisa juga, ini energi kerinduan sih, karena energinya mellow banget sih aku rasanya. Energi mellow, energi orang yang mengingat-ingat hubungan dia sama kamu. Nasib hubungan kita gimana, koneksi kita gimana. Beberapa ini punya perbedaan, jadi dia ngerasa aku harus berjuang seperti apa gitu. Apalagi kalau ada si Suka ya. Kalau ada di sini si Suneo atau siapa, ya aku bisa apa? Gitu. Dan aku ngelihat di sini apa ya? Kita diajarkan untuk bersyukur saja apapun yang terjadi di hidup kita, ya. Beberapa dari kita, ya, dari kalian itu memang menjalani fase-fase seperti ini. Ada koneksi spiritual yang mungkin ya sedih sih sebenarnya. Cuma ini bagian dari perjalanan hidupmu. Mungkin karena kamu spesial, karena kamu unik ya, karena kamu salah satu dari orang-orang pilihan, jadi kamu ya mengalami koneksi spiritual, mengalami perjalanan spiritual. Ya, jadi ya sebenarnya kamu tuh beda daripada yang lain. Makanya tadi di situ ada energi tentang perbedaan juga ya. Kamu dan dia beda, tapi ya cinta itu bisa menyatukan. Gitu. Oke? Lalu kemudian, nah di sini ada surat yang ini ya. Ini kita buka ya. Oke, ada pesan semesta. Ini kah? Ya pesan penting lah buat kamu. Oke, aku udah tarik energinya ya. Wah, di sini dibilang teruntuk kamu. Jiwa yang disayangi oleh semesta, jiwa yang disayangi Tuhan, kamu sangat berharga dan sungguh berharga. Tidak perlu membanding-bandingkan dirimu dengan yang lain. Kamu itu unik, kamu itu spesial. Bahkan di sana ada yang memperhatikanmu diam-diam. Ada yang melihatmu dari jauh. Dia selalu memikirkanmu dan menginginkan kamu di sisinya. Mungkin kamu merasa bukan apa-apa, tapi dia ingin kamu berada di sampingnya. Dia sedang tidak baik-baik saja. Dia membutuhkan kamu. Kedatangannya akan kamu lihat. Dan kamu akan sadar sesayang itu dia sama kamu. Jadi di sini pesan kayak ya kamu tuh spesial, kayak aku katakan tadi ya, unik. Meskipun kita kayak
nggak kayak orang-orang biasanya. Mungkin orang kayak, ya enak lah mereka nggak ngalamin hal-hal kayak kita yang harus healing lah gitu. Koneksi inilah gitu. Ya itu karena ya kamu spesial, kamu tuh nggak sama dengan orang-orang lainnya yang duniawi ya. Dan di sini memang ada seseorang yang mengakui kamu spesial, meskipun kamu ngerasa bukan siapa-siapa. Dan ya orang itu di sana membutuhkan kamu. Sebenarnya gitu. Jadi kalau suatu saat dia benar-benar datang, suatu saat kalau misalnya dia benar-benar komunikasi dengan kamu, ya itu tandanya sesayang itu dia sama kamu. Gemoy. Lanjut ya. Pesan penting. Nah, di sini berapa kalian kamu akan semakin spiritual ya? Udah spiritual kak, ya makin spiritual lagi gitu. Kayak misalnya ya naik level gitu hidup kamu. Ya mudah-mudahan dalam hal lain juga kamu naik level ya. Ini berapa kalian kamu kalau bicara yang positif ya, kalau kamu ngomong itu nanti bakalan didengar sama orang-orang. Atau kamu ngomong sedikit aja, kayak orang langsung ngerasa kamu tuh positif banget, kamu spesial. Misalnya kamu ngomong sesuatu sama keluargamu, sama temanmu, atau sama dia, atau kamu posting sedikit aja di sosial media, bikin kata-kata apa gitu, itu kayak membekas loh di hati orang, karena kamu energi spiritual kamu udah level yang naik sih, aku lihat gitu. Terus di sini dibilang sebenarnya memaafkan yang sesungguhnya itu kalau kamu melepas rasa sakit hati ya. Memang melupakan itu nggak mudah ya, melupakan itu sulit, butuh waktu, tapi ya itu mungkin harus dimulai dari memaafkan. Dan memaafkan yang sesungguhnya itu ya jangan lagi ada rasa sakit hati. Boleh marah, boleh kecewa, tapi jangan lama-lama gitu ya. Nah ini aku ngerasa ekspresikan ya apa yang mau kamu ekspresikan. Ini bisa vice versa. Bisa seseorang di sana dia pengen menunjukkan batang hidungnya sama kamu ya. Mungkin dia akan menunjukkan chatnya, kontaknya ke kamu. Dia akan muncul di sosmedmu. Atau vice versa, dia pengen kamu menunjukkan batang hidungmu di sosial media. Kok jadi batang hidung ya? Ya gitu, say. Dia pengen kamu menunjukkan dirimu. Jangan terlalu menutup diri, ya. Nih, beberapa tentang bisnis, tentang karir yang kamu kerjakan. Percayalah, setelah memaafkan, mengikhlaskan, ada rezeki baru, ada peluang baru, ada pintu baru untuk kebahagiaan di masa depan. Dan di sini aku ngerasanya kamu harus yakin terhadap apa yang kamu percaya gitu ya. Misal kamu percaya bahwasanya menabur baik ya menuai baik. Ya yakinilah itu gitu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah ngerasa kayak aku tuh kalau misalnya gini-gini terus aku bakalan kecewa, atau ya apa gunanya kalau aku menabur, memberi, berkorban gitu. Ya sebenarnya itu nggak sia-sia juga sih. Kamu harus yakin nih bahwasanya yang kamu tabur itu kamu tuai nanti ya. Dan di sini beberapa kalian dibilang untuk sabar ya terhadap apa yang kamu inginkan. Cuma kalau memang kamu tidak kuat lagi ya bilang aja apa adanya. Sebenarnya kan Tuhan dan semesta itu nggak otoriter ya. Tuhan dan semesta itu tidak terlalu mengekang kita gimana gitu. Karena ya selagi kita baik, selagi kita di jalan yang benar, sebenarnya kita masih bisa minta sesuatu. Kayak aku tuh udah gak kuat, aku gak tahan lagi dengan situasi begini. Ya kamu minta aja kamu pengen apa. Di dalam kesabaran kamu sebenarnya bisa
menyampaikan kalau memang kamu sudah tidak sanggup lagi. Jadi ada aja di situ ibarat kayak ketika kita nggak bisa mengandalkan diri sendiri, ya kita andalkan yang maha kuasa, dan kamu akan diberi kekuatan atau ya doamu terjawab gitu kak. Oke, sekarang kita lihat dulu yang ini ya. Nih beberapa energi twin flame ya. Aku ngerasa apa ya, ini berapa kalian ya terjawab aja gitu. Ini twin flameku apa perasaanku aja atau halusinasiku aja? Nah itu akan terjawab. Beberapa kalian energimu dan dia itu akan sinkron ya, aku rasa ya, si maskulin dan feminin ini akan menuju titik yang sama. Mungkin beberapa dalam pertemuan atau ya bicara apa adanya gitu. Ini bisa juga energimu stabil, energi feminin kamu, maskulin kamu stabil. Jadi kalau baper nggak baper banget, kalau logik nggak logik banget, ya pakai logika sih tapi pakai perasaan juga gitu ya. Ini muncul lagi energi kesabaran, kayaknya ada ya doa kalian, keinginan kalian yang terjawab. Ini terutama orang-orang yang bersabar banget ya, akan diberi jalan keluar, diberi titik terang gitu. Dan masih ada di sana yang memang memperhatikan kamu ya, memata-matai kamu. Kayaknya orang ini nggak bisa kehilangan info tentang kamu. Jangankan dia ya, ini ada teman sama keluarga, terutama keluarga juga sih aku rasa. Atau ada orang yang punya keluarga gitu ya, jadi sibuk gitu mata-matai kamu. Dan aku ngerasa di sini ada yang kangen sama kamu itu adalah keluarga, yang rindu sama kamu itu keluarga, itu ada ya. Mungkin ayah ibumu kangen sama kamu, kangen lebih dekat dengan kamu. Bisa juga kakek nenek atau yang sudah tiada, itu ada yang rindu ya sama kamu. Ini berapa kalian mungkin di waktu ke depan ya didatangi, mungkin di mimpi ya gitu. Nah ini kan lagi apa ya, musim energi-energi mager-mager gemoy gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya lagi sering musim dingin gitu ya, beberapa dari kita kalau misalnya di daerah kita tuh lagi sering dingin, sering hujan, ya hati-hati loh dengan energi rebahan ya. Kan gaya gravitasi tempat tidur itu kuat banget ya. Gaya gravitasi kasur itu kan kuat banget ya. Kadang gue mau ngelakuin ini ya, tapi tiba-tiba gue mager ya, rebahan lagi, tiduran lagi. Jadi rebahan tiduran itu yang membuat kita menunda-nunda ngelakuin sesuatu. Jadi karena apa ya, jangan karena cuaca dingin, jangan karena musim dingin kita jadi males-malesan gitu ya. Jangan tunda-tunda, ini bisa vice versa. Kamu dealing sama orang yang selain egois, selain ada faktor lain, ya dia juga orangnya mageran, mager, males gerak gitu, orangnya santai, slow ya. Gitu. Ya tapi ini beberapa memang karena ada yang sakit ya. Cuma nanti ya kebenaran akan kamu lihat bahwasanya ya ini kondisinya, beginilah kabarnya, kabar itu akan kamu terima. Nah ini muncul lagi tentang teh. Beberapa kalian banyak minum teh ya. Teh itu bisa juga buat healing dan mendetoks diri kita, membersihkan energi racun, zat-zat racun di dalam diri kita. Beberapa kalian ini biar ini aja, nggak masuk angin, supaya nggak batuk-batuk, nggak flu, nggak demam, supaya nggak sakit perut, nggak pusing-pusing ya. Minum aja teh ya. Ya kalau bisa tehnya murni ya, teh tanpa gula gitu. Ya kalau tahan, kalau enggak ya pakai gula dikit aja. Oke, nah di sini aku kasih huruf dulu ya. Di nama siapa gitu ya. Oke, nama dia, kamu, kalian, vice versa. Huruf K, B,
D, M, R, I, N, ada X, T, W, U, ini ada S, L, V, A, J, huruf P, ada G. Oke. Nah, lalu bulan spesial ya. Oke. Bulan spesial ada Maret, Juli, Mei, September, Juni, Desember, November, ada Februari. Oke. Zodiak dominan. Tara. Zodiak. Wah, Sagittarius. Ada Gemini, Virgo, Scorpio, Libra. Ada Pisces, Aquarius, dan Cancer. Oke. Cancer. Sekarang tempat ya, daerah, mungkin dekat daerah ini, dari tempat ini, pengen ke tempat ini atau pernah ke daerah-daerah ini gitu ya. Ini ada Palu, Garut, Bogor, Bali, Italia, Bekasi, Makassar, Semarang. Ada Australia, Depok, Vietnam. Wah, ada Vietnam, Malaysia, Tangerang, Bandung, Kalimantan, Palangkaraya, Tasikmalaya, Bukit Tinggi, Lampung. Ada Singapura, Bangka Belitung, Ambon, Cirebon, Pekanbaru, Malang, ada Lombok, Ternate, Jogja, ada Aceh, dan Pontianak. Oke, jadi sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.